Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali teman-teman. Langsung saja di video kali ini aku akan mencoba menjelaskan terkait upaya yang dilakukan oleh negara-negara di Kepulauan Asia Pasifik seperti Kiribati, Tuvalu, dan Kepulauan Marshall dalam menghadapi dampak perubahan iklim melalui forum regional yang bernama Pacific Islands Forum. Kenapa aku menjelaskan hal ini? Yang pertama adalah untuk menuntaskan tugas akhir mata kuliah studi kawasan Asia Pasifik. Yang kedua adalah untuk berbagi ilmu dan belajar bersama teman-teman semuanya. Oke, tanpa berlama-lama lagi, langsung simak videonya. Baik teman-teman, kita masuk ke penjelasan terkait Pacific Island Forum dan upaya negara-negara Kepulauan Asia Pasifik dalam menghadapi dampak perubahan iklim. Di sini disusun oleh saya sendiri, Ayudia Safitri dengan NIM 43119001. Kita masuk ke slide selanjutnya, yakni latar belakang. Poin pertama yakni terkait climate change, di mana climate change atau perubahan iklim ini merupakan perubahan signifikan pada iklim, suhu, udara, dan cuaca hujan, curah hujan berdasarkan kurun waktu dasawarsa hingga jutaan tahun. Dan perubahan iklim ini terjadi lantaran meningkatnya konsentrasi gas karbon dioksida dan gas-gas lainnya pada atmosfer yang mengakibatkan impact gas rumah kaca yang dalam hal ini dikutip dari Ditjen PPI KLHK. Secara umum, efek perubahan iklim ini meliputi penurunan kualitas dan kuantitas air, kerusakan hutan, peningkatan endemi penyakit, penurunan produktivitas pangan, pertanian, wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil terancam karam lantaran kenaikan air laut. Dan hal ini tentu saja akan sangat membahayakan kelangsungan hidup manusia dan ekosistem biologis lainnya. Kemudian, terjadinya perubahan iklim ini juga berdampak tidak langsung pada keberlangsungan ekonomi, stabilitas sosial, dan politik suatu negara. Hal ini dikarenakan stabilitas nasional disusun oleh kondisi internal dan kesejahteraan warganya. Nah, poin kedua adalah collective action. Nah, collective action ini berawal ketika melihat fakta bahwa dampak perubahan iklim yang sangat merugikan negara ini diperlukan solusi segera begitu, yakni dengan adanya keterlibatan aktor pemangku kepentingan untuk memberikan upaya mitigasi dan penanggulangan efektif. Yang selanjutnya, perubahan iklim ini juga harus dibahas dalam forum internasional untuk mencapai collective action yang saya maksud di sini begitu. Dan dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa kerjasama baik regional dan internasional ini sangat diperlukan dalam mencari upaya penanganan isu perubahan iklim ini, terutama bagi negara kepulauan yang berada di negara-negara di kawasan Kepulauan Asia Pasifik. Nah, poin ketiga adalah Kepulauan Pasifik, di mana Kepulauan Pasifik ini merupakan wilayah negara yang rawan terhadap perubahan iklim dan bencana alam, seperti naiknya permukaan air laut ini menjadi salah satu dampak perubahan iklim yang menjadi ancaman nyata bagi negara-negara yang tersebar di kawasan tersebut. Nah, negara-negara seperti Kiribati, Tuvalu, dan Kepulauan Marshall ini adalah 3 negara kepulauan di Pasifik yang luasnya itu beberapa meter saja di atas permukaan laut. Nah, sehingga efek dari naiknya permukaan laut ini sangat berdampak besar bagi keberlangsungan hidup masyarakat dan juga keseharian masyarakat di sana begitu. Dan perakiraan, apalagi adanya perakiraan begitu terkait perubahan iklim yang memengaruhi 3 negara tersebut, Kiribati, Tuvalu, dan Kepulauan Marshall ini, yang menunjukkan pada perkiraan pada 2100 nanti kemungkinan akan tenggelam 3 negara tersebut dan tidak menutup kemungkinan Kepulauan Pasifik juga gitu, dengan kenaikan sebesar 2 meter kurang lebihnya. Dan poin keempat adalah penyampaian aspirasi. Setelah melihat dampak dari climate change yang begitu membahayakan, kemudian juga collective action yang seharusnya dibahas, kemudian negara-negara yang berada di Kepulauan Asia Pasifik ini berani menyuarakan kekhawatiran serta keprihatinan mereka tentang perubahan iklim ini ke ranah internasional, yakni dengan mengikuti kerjasama ataupun organisasi baik regional dan internasional. Nah, dalam hal ini itu yakni ada United Nations Framework Convention on Climate Change sebagai organisasi internasional atau kerjasama internasional, dan kerjasama regional Pacific Islands Forum yang dalam hal ini akan kita fokus membahas PIF ini. Nah, selanjutnya ya ini rumusan masalah.
Bagaimana upaya yang dilakukan negara-negara di kawasan Kepulauan Asia Pasifik dalam mengatasi dampak perubahan iklim melalui Pacific Islands Forum ini, di mana upaya-upaya yang dilakukan negara di kawasan Asia Pasifik ini nantinya akan berpatokan pada forum regional yang dalam hal ini adalah PIF, dan untuk menangani PIF ini juga nantinya tidak hanya bergerak di bidang climate change saja, tetapi nanti kita akan berfokus ke isu yang sedang kita bahas, yakni perubahan iklim. Next, yaitu permasalahan perubahan iklim. Kita masuk ke pembahasan. Poin pertama adalah extreme climate change problem, di mana wilayah Kepulauan Pasifik ini terdiri berdasarkan negara-negara yang secara signifikan ini mengalami impact besar perubahan iklim ya, yang ekstrim dibandingkan daerah lainnya. Nah, penduduk pada negara-negara wilayah Kepulauan Asia Pasifik ini mengalami cuaca ekstrim, misalnya adanya siklon tropis, hujan deras, dan banjir. Nah, selain itu ditambah prediksi kenaikan permukaan air laut dan curah hujan yang meningkat, dan perubahan kualitas air laut akan memperburuk keadaan di wilayah tersebut dalam beberapa dekade mendatang. Nah, meskipun negara-negara di Kepulauan Asia Pasifik ini merasakan dampak perubahan iklim yang signifikan sebab letak geografisnya begitu ya, kita masuk ke poin kedua. Namun tidak seharusnya itu negara-negara lain itu mengabaikan situasi ini, karena jika diteruskan dampak perubahan iklim ini akan semakin dirasakan oleh negara-negara lain di seluruh dunia, sampai negara-negara ataupun beberapa negara ini mengambil tindakan tegas untuk mengimplementasikan tujuan Framework on Climate Change yang digagas oleh PBB misalnya. Jadi ketika kita hanya mempedulikan diri sendiri, kemudian mengabaikan kepulauan Marshall, juga Kiribati dan Tuvalu, kemungkinan nanti perubahan iklim juga akan merambah ke seluruh negara di dunia. Kemudian poin ketiga adalah problem sosial dan ekonomi. Nah, seperti yang kita tahu ya, ketika satu sisi kehidupan itu terganggu, nanti akan merambah ke sisi yang lain, seperti yang dalam hal ini adalah isu keamanan, kemudian juga akan merambah ke isu lingkungan, sosial, dan juga ekonomi. Dan menurut penelitian yang dilakukan berkaitan dengan segi keamanan masyarakat, perubahan iklim ini diprediksi seperti yang tadi saya sebutkan di awal, bahwa kenaikan permukaan air laut sebesar kurang lebih 2 meter atau 126 cm pada 2100 ini dapat menenggelamkan negara-negara kepulauan seperti Kiribati, Marshall Island, dan Tuvalu yang berada hanya beberapa meter saja di atas permukaan laut. Nah, jika hal ini terjadi karena kurangnya upaya dan kerjasama regional ataupun internasional untuk mengatasinya, maka akan menelan korban jiwa dari penduduk negara-negara tersebut, dan hal ini tentu saja tidak diinginkan begitu. Dan kemudian juga dari sisi ekonomi, apabila efek perubahan iklim ini semakin tinggi, maka negara-negara yang berada di Kepulauan Pasifik ini akan mengalami kerugian ekonomi, sebab letak geografisnya sebagai negara kepulauan, penduduk negara tersebut itu mencari nafkah itu ya dari sektor perikanan dan pariwisata yang ada di laut begitu. Seperti Kiribati contohnya, negara yang mana 40% PDB-nya ini berasal dari sektor perikanan. Dan selain Kiribati, Kepulauan Marshall juga diuntungkan oleh 1/4 pendapatan pemerintah dari sektor perikanannya. Namun yang ditimbulkan iklim berubah ini malah akan merugikan masyarakat di sana, dan dalam hal ini adalah aspek ekonominya. Perikanan yang menurun sebab buruknya kualitas air laut, kerusakan terumbu karang juga menjadi penyebab ikan-ikan bermigrasi ke daerah laut lain. Nah, selain itu, bencana siklon tropis Pam yang terjadi pada 2015 di Vanuatu ini juga sangat merugikan penduduk ya, karena bencana tersebut itu merugikan sebanyak menghilangkan begitu ya 60.000 anak-anak, dan kemudian harus mendapat pertolongan juga dari UNICEF, dan kerugian sebesar 90% karena kerusakan infrastruktur di Vanuatu ini merusak di Port Vila, banjir di Port Vila, kemudian banjir yang mengenai rumah sakit, dan juga hancurnya gedung sekolah dan juga gereja. Nah, kita masuk ke slide selanjutnya. Namun sebelum itu, perlu teman-teman ketahui juga, wilayah Kepulauan Pasifik ini merupakan negara-negara yang mengalami ketidakadilan yang diakibatkan oleh
negara industri maju yang paling banyak dalam menghasilkan gas rumah kaca, sehingga turut berkontribusi dalam menyebabkan masalah perubahan iklim. Nah, sehingga ketika dibiarkan ini malahan mereka nanti yang akan tenggelam begitu, karena memang wilayahnya itu sekelilingnya itu laut ataupun perairan semua begitu. Oke, selanjutnya yaitu Pacific Islands Forum atau PIF. Kita masuk ke sejarah ataupun latar belakang berdirinya PIF ini. Pacific Island Forum ini dibentuk pada tahun 1971 atas inisiatif Selandia Baru, dan PIF ini pada awalnya itu bernama South Pacific Forum sampai pada tahun 2000 ini diubah menjadi PIF untuk merefleksikan lokasi geografis negara-negara yang berada di utara dan selatan Pasifik. Nah, negara-negara pendiri PIF ini ada Australia, Kepulauan Cook, Fiji, Nauru, dan Selandia Baru, Tonga, serta Samoa. Selain keanggotaan, PIF ini juga mempunyai Special Observer, yaitu African, Caribbean, and Pacific atau ACP Group, kemudian ASEAN Development Bank, Bank Dunia, GUAM, Organisasi Internasional untuk Migrasi, Persemakmuran Bangsa-Bangsa, Persemakmuran Kepulauan Mariana Utara, Perserikatan Bangsa-Bangsa, Samoa Afrika, Timur Leste, Wallis and Futuna, serta Western and Central Pacific Fisheries Commission atau WCPFC. Nah, kemudian tujuan pembentukan PIF ini perlu teman-teman ketahui adalah awalnya itu memperkuat kerjasama dan integrasi dengan menyatukan sumber daya setempat dan menyatukan kebijakan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi, pembangunan berkelanjutan, good governance, dan keamanan yang tercantum dalam artikel 2 dalam Agreement Establishing the Pacific Island Forum. Nah, Indonesia juga turut merupakan salah satu dari 18 mitra PIF, yaitu atau disebut Post Forum Dialogue Partner bersama dengan Amerika, Cina, Filipina, India, Inggris, Italia, Jepang, Kanada, Korea, Kuba, Malaysia, Prancis, Thailand, Turki, serta Uni Eropa. Selain itu, sebagai badan kerjasama sekaligus organisasi besar, PIF ini juga memiliki sekretariat yang berkedudukan di Suva, Fiji sesuai dengan agreement establishing-nya pada tahun 2005. Nah, kita masuk ke upaya-upaya yang PIF lakukan dalam menghadapi perubahan iklim. Yang pertama adalah Framework for the Resilient Development of the Pacific. Nah, adalah kerangka ataupun dalam bahasa itu kerangka kerja non-politik rela yang mendukung organisasi maksudnya adalah kerangka pembangunan ketahanan di Pasifik memiliki tujuan untuk memandu dan mempromosikan prioritas dan pendekatan yang terkoordinasi dan terintegrasi untuk tingkat regional, nasional, dan masyarakat yang menangkan penimbangan risiko. Oke, yang pertama adalah Framework for the Resilient Development of the Pacific adalah kerangka kerja non-politik sukarela yang mendukung koordinasi dan aksi pada sejumlah isu utama terkait dengan perubahan iklim dan manajemen risiko bencana di kawasan. Nah, Framework for the Resilient Development of the Pacific atau FRDP ini memiliki tujuan untuk memandu dan mempromosikan prioritas dan pendekatan yang terkoordinasi dan terintegrasi untuk tingkat nasional, regional, dan masyarakat yang menanamkan pertimbangan risiko ke dalam pembangunan berkelanjutan. Nah, FRDP ini juga menganjurkan dua jenis integrasi. Yang pertama adalah tindakan terpadu untuk mengatasi perubahan iklim dan bencana, dan yang kedua adalah kerangka pembangunan ketahanan di Pasifik, mengadvokasi pengurus utamaan tindakan yang lebih efektif untuk mengatasi perubahan iklim dan risiko bencana ke dalam perencanaan pembangunan. Nah, kerangka ini mengambil pendekatan semua pemangku kepentingan karena membangun ketahanan adalah urusan semua orang gitu ya. Dan hal ini memberikan panduan yang relevan bagi berbagai pemangku kepentingan termasuk pemerintah dan administrasi nasional dan subnasional, masyarakat sipil, masyarakat, sektor swasta, organisasi regional, dan mitra pembangunan. Nah, yang kedua adalah Climate Change Sustainable Management. Pada para pemimpin Forum Kepulauan Pasifik ataupun Pacific Islands Forum ini telah membuat komitmen untuk implementasi penuh dari Agenda 2030 dan Sustainable Development Goals, mengakui pekerjaan yang belum selesai juga dari Millennium Development Goals, dan menyerukan dukungan mitra pembangunan dalam
memberikan janji SDGs. Nah, dalam komunike 2015 mereka pemimpin PIF ini mengarahkan agar agenda global ini dikontekstualisasikan dengan prioritas nasional dan regional, dan pelaporan disederhanakan di seluruh SDG, SIDS Accelerates Modalities for Action atau Samoa Pathway, SID untuk regionalisme Pasifik dan pembangunan berkelanjutan global dan regional utama lainnya. Nah, pada tahun 2017 juga, pemimpin Forum Kepulauan Pasifik mengesahkan peta jalan Pasifik untuk pembangunan berkelanjutan pada 132 Pacific Sustainable Development Indicator atau PSDI. Dan yang ketiga adalah Pacific Women's Climate Change Negotiator Workshop. Nah, pemerintah Australia ini bekerjasama dengan WEDO, Women Environment and Development Organization, dan juga Sekretariat Pacific Island Forum menyelenggarakan lokal karya atau workshop pelatihan negosiasi iklim 3 hari di Suva, Fiji dari 16 sampai 18 April 2018 lalu. Nah, workshop pelatihan negosiasi ini diselenggarakan oleh Sekretariat Pacific Island Forum dan disampaikan oleh praktisi berpengalaman. Pacific Women Climate Change Negotiator Workshop ini berfokus pada pengembangan keterampilan dalam diplomasi, termasuk landasan dalam cara kerja UNFCCC, penyusunan intervensi dan simulasi negosiasi, dengan tujuan memperkuat kapasitas delegasi untuk berpartisipasi secara efektif dalam proses pemutusan ataupun decision making atau khususnya bagi perempuan. Nah, itu dia teman-teman. Kemudian kita masuk ke kesimpulan, di mana perubahan iklim ini merupakan isu internasional yang banyak sekali menarik perhatian negara-negara di dunia, apalagi jika dikaitkan dengan negara di Kepulauan Pasifik yang wilayahnya hanya beberapa meter di atas permukaan laut, dan ini akan sangat membahayakan bagi kelangsungan hidup dan ekosistem biologis di sana. Dan hal ini mendorong Pacific Islands Forum ini untuk berjuang bersama melalui 3 upaya besar ataupun beberapa dari upaya yang dilakukan oleh PIF ini. Yang pertama tadi Framework for the Resilient Development of the Pacific, yang kedua Climate Change and Sustainable Management, yang ketiga Pacific Women's Climate Change Negotiator Workshop. Nah, untuk sarannya meski karena letak geografis ya, yang karena adanya Kiribati, Tuvalu dan Kepulauan Marshall itu ya dikelilingi laut begitu, karena ya memang letak geografisnya oleh alam itu di situ. Namun walaupun secara hukum alam itu memang letak geografis yang mempengaruhi, namun kita tidak boleh mengabaikannya, karena harus dicari solusinya begitu. Terima kasih teman-teman. Nah, itu tadi penjelasan yang bisa aku sampaikan teman-teman. Jika dalam menjelaskan aku ada yang salah ataupun kurang lengkap, teman-teman bisa koreksi atau lengkapi aku di kolom komentar gitu ya. Sekali lagi terima kasih juga sudah menonton videonya hingga akhir. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa di next video. Bye-bye.